halaman 250, bagi yang pegang kitab halaman 54 dari bawah baris kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسالك الهدى والنور وتوبة نصوح وينفع قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amana bihi wa barakatuhu fi wajhi syar'i. Qala maqalatu salisatu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Man taraka udul al-kalami Mulia hikmah. Tuhan sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulu halawatul iman qalban mri'in hatta yadrika ba'd al-hadith aw al-kadhibi wa in kana sadiqan ويدرك بعضهم براعي وإن كان محقا. Hadirin, ini kita sekarang berada di makalah ketiga. Ya. Makalah ketiga daripada makalah yang terjadi daripada 88. Ya kan ada 88 kali macam-macam. Ini kan dimaksud berat dengan 88. Kemarin kita telah membahas segala sesuatunya itu ada hiasannya. Hiasan orang alim itu malah hiasan orang yang murah ketemu pedagang bibur hiasan orang yang fakir salah beda ya. Jadi masing-masing ada hiasannya. Hiasannya orang-orang yang tenggelam dalam nikmat, apa yang bunga, apa hiasannya? Syukur. Itu hiasan-hiasan dari segi akhlak ya. Memang Islam turun jadi akhlak. Akhlak itu mengatur tata pergaulan manusia. Ada lagi, kami katakan bahwa Allah itu melihat segala sesuatunya ada hiasannya. Ya, Nabi Rasul itu bagus, tapi yang bagus hiasannya itu siapa? Zainannya Rasulullah SAW.
di yaumil jum'ah Allah hiasi ayam hari-hari dengan hari Jumat. Bulan Juli bagus, tapi paling bagus sekarang bulan Ramadan. Malam bagus semua. Khususnya tapi paling bagus malam-malam raya Zulqa'dah. Malaikat bagus. Apa bagus? Dipanggil Allah hiasi. Malaikat itu dari Jibril. Ya. Nah kalau sekarang hari itu, ayam tidak bagaimana, ya, orang yang berhubungan darah biru bagaimana, orang pakai miskin harus bagaimana, ya, semua itu. Yang ini apa sebenarnya? Ini kelancaran hubungan manusia dan manusia. Kita ini mau sosial, artinya butuh kepada orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Itu sepotong tempe yang kita makan. Itu di situ ambil di bentuk selatan di mata yang enggak sulit. Ya kan? Menggunakan makanya, penampakannya, itu enggak. Yang mungkin pupuk-pupuknya itu pun form itu. Semua orang makan semua kan. Akhirnya dikirim kan semua orang kita makan. Itu hasil daripada air-airan dari tadi itu. Enggak begitu aja. Betul ya? Betul. Itu kan manusia sering kita. Itu makan apa? Ekor apa? Itu jadi peran orang lain masuk di situ. Nah, gitu. Oleh karena itu, saya terus diberikan hangat-hangat. Ada yang begini. Orang itu kacau kehidupan. Ya. Karena Islam itu melindungi apa? Melindungi akal manusia, melindungi keturunan manusia, menolongi sisi manusia. Dan ada di dalam manusia ada beberapa sistem reproduksi, ya, sistem pencernaan, sistem aliran darah, sistem pernapasan. Oh, itu jatuh semua kecil, masya Allah. Begitu ya, begitu. Nah ini kita sekali. Kita masuk makalah yang ketiga tentang orang tidak dibenarkan untuk terlalu banyak ngomong. Kudur itu di luar butuhan. Sudah orang sudah apa ya? Ada aja gitu. Yang dikomentarin ada aja mas. Ngomong aja mas. Ya, katakan di sini, mantar kalbu kalami munhar hikmah. Orang yang mendengarkan berkata-kata yang berlebihan, maka ia akan diberikan apa? Hikmah atau hikmah, sebagai pengetahuan. Makanya kita jangan tahu saya ngomong suka ngomongnya aja, ya. Tidak perlu kita ngomong kita boleh bisa. Karena nanti kalau kita banyak ngomong, akhirnya kita tapi itu daripada kedustaan, tidak bohong, ya. Begitu. Orang juga berpergaulan orang minta ngomong. Jika orang lain macam-macam orang nggak suka punya begitu, ya. Jadi hari kita filter tuh apa yang kita ngomongin, apa yang dia, gitu, ya. Ini juga ada di sini. Begitu. Kata Nabi, la tadkhul halawatul iman
imani wal jami'in hatta yabqa ba'dul hadis. Tidak masuk manusia iman ke dalam hati hingga dia meninggalkan perkataan-perkataan yang berlebihan. Kenapa? Karena melakukan nanti ada tafsir di kebohongan. Wa in kana shadiqan, walaupun benar beriman apa yang diomongin benar walaupun ya. Wa yaqulu ba'dul mira wa in kana shadiqan. Yang meninggalkan dengan apa namanya al-mira atau apa di Raya itu artinya bisa diartikan roboh ya setelah jadi supaya kita mengatakan menjadi iman itu apa tinggalkan dengan ngomong-ngomong yang nggak perlu gitu. Kenapa? Dikhawatirkan kalau ini banyak ngomong itu nanti itu ada efek yang ternyata dia dusta. Orang dusta orang yang kita bohongin sekali aja kena kita bohongin kita begitu. Orang tahu ada seorang pemuda di kampung saya dia lagi mengenal sapi dan mengenal bomba banyak sudah orang berkeluar perlindungan doa berkeluar ternyata bisa tahu dibuat dengan bohongnya itu. Besok begitu lagi orang pada keluar. Hari ketiga begitu lagi orang pada dengan keluar. Akhirnya benar-benar terjadi. Ada segala habis itu lombanya habis kan. Nah itu buat apa? Jadi hari pertama hari kedua ketiga orang yang percaya. Ya, dia lagi saya bohong. Kalau benar, selalu ngomongin 3 ekor, makan semuanya. Kita ya, kalau mereka kuat, akibat apa? Nanti dia yang begitu, di luar itu kita pokoknya ngomong, ya. Ngomong yang ganda itu, akhirnya, ya. Orang berpikir lain, kebaikannya, lain-lain. Akhirnya habis ngomongan dia apa? Jadi kan itu. Wah, mana? Bayar udah habis. Jadi kan dia. Begitu. Ini yang nanti wanti-wanti, ya, dan ngomong. Begitu, ya, karena bahaya. Begitu. Kemudian dari sini. Waman kalau hukuman nazar uniha hukumul badal. Orang yang meninggalkan memandang yang berlebihan makanya akan dijadikan hukumul badal. Artinya kekhusyuan ketentraman. Ya. Orang biasanya banyak bersihan, banyak menangkap, banyak yang dia lihat. Gitu ya. Sebenarnya hati-hati. Kalau banyak yang lihat, yang menanggap, yang nggak bagus juga. Ya. Jadi terlalu khusyuk. Konsentrasinya terpecah. Akibat apa? Akibat informasi lewat mata itu masuk semuanya. Makanya tidak susah dia banyak orang mengingat. Makanya enggak kelalatan dia jelaskan begitu. Makanya karena banyak yang dilihat
banyak informasi yang bagus. Tapi kalau sedikit yang dilihat, maka Allah berikan khusyuk hatinya. Ya. Jadi hati ini masalah hati. Maka juga kita buka dengan buruk tapi kursi. Kayak yang bolak-balik hati itu dia kayak benda hati itu air. Ya. Begitu. Ya. Kemana air pergi itu pergi. Kenapa? Karena tidak ada akar yang nyambung ke bawah. Kayak yang molok ya, yang tumbuh. Dia di mana ada jalan, kenapa? Karena akarnya nggak nyambung ke bawah. Ya, nyempit-nyempitin jalannya, nyempit-nyempitin apa tuh? Ya, iya, gitu. Ini ngomong. Ya, nanti hati itu begitu. Maka kita dapat tahu ya, bukan di bawah yang membantu seperti dengan hati. Sampai tak pernah hati tidak ingin iman. Karena kita gampang tahu. Dari mana pengaruh? Dari informasi yang masuk lewat telinga, lewat mata. Makanya orang yang berpikir, makanya dirasakan kalau kami kehubungan pergi. Ya, artinya orang itu mata Quran, baca kitab, baca mawadah. Itu lagi yang saya baca apa ada itu pertama dikasih bersama. Ya. Tapi kalau Allah kasih sesuatu dosa, maka berkasih kita yang lain, instingnya hebat, mendengarnya hebat. Ini loh. Ini aja, dia mengarahkan dulu. Karena seorang Hussein memberi pendidikan pertama Hussein juga orang yang besar. Saya resep satu bola kadang nyamuk aja di mana dosen-dosennya kalah ada di Prancis ada juga orang masih bisa. Jadi ada sublimasi kalau Allah kasih dengan melihat sebilanya tidak ada yang gas gitu. Mengapa orang yang memakainya terbuka? Hausin, begitu yang ada dekat al-hadan, rasul al-hadan. Dari ini banyak tuh, dari ini. Itu berisi macam-macam itu. Ada proses-proses dari ini meminta ada di sini. Banyak poin-poin sudah dibahas. Makanya orang kalau yang membiasakan bersahadat hidupnya tenang, nggak gimana ya. Kenapa? Akibat yang kita itu. Ya. Ini macam-macam ya, ini macam-macam, tapi macam-macam. Ambil satu aja deh. Menurut hadas ya. Biasanya surah seperti surah Kahf, Yasin macam-macam. Itu saja. Untuk apa? Supaya kita selalu ada komunikasi dengan Allah. Ya. Orang dulu maka Allah Taala zikirnya menyambung dengan diri. Ya. Udah sesuai kebenaran ini adanya juga, tapi sekarang tinggalkan. Jadi mana kasih ada.
dan Al-Quran harus bukan hilang. Ya, orang kalau suka melakukan yang ada di dunia Allah, Allah kasih dia barokah wahai. Apa barokah wahai? Berkah, berkah Al-Quran. Barokah wahai, berkah waktu. Berkah waktu apa? Selalu waktu itu digunakan misalnya. Ada orang waktunya setiap begitu aja, habis begitu aja nggak digunanya. Tapi kalau barokah wahai ada keberkahan waktu. Ada yang apa? Digunakan waktu itu untuk yang bermanfaat. Walaupun dia orang sibuk sekali, ada kegiatan spesial yang bermanfaat. Itu berkah waktu. Jadi kadang-kadang kita waktu punya banyak tapi nggak berkah. Makin yang setiap begitu aja habis. Waktu ini kan umum itu, itu modal. Umur waktu masa yang Allah berikan kepada kita. Makanya banyak ayat di depannya itu istilah daripada nama-nama masa. Wadduha, demi waktu wal fajr, demi waktu fajar. Wal asar, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Nah itu Allah sebutkan tuh, Allah ambil itu sebagai pembuka daripada surah yang berikut. Ini artinya apa? Waktu berarti masa itu mendalam. Allah pun tersayang. Begitu. Nah ini keberkahan waktu di mana aja? Nggak ada begitu aja baca Quran. Emang ya orang di mana aja bisa tenang gitu. Ya. Karena Quran itu mengendalikan suasana batin kita. Itu perlu kita cari. Lewat apa? Ya, ambil bacaan, baca Quran, dan ini, gitu. Ya. Waman kalau betul ta'am yang terdekat ibadah. Orang yang meninggalkan kelebihan makan, melihat ada beribadah. Dia diberikan dasarnya ibadah. Makan. Makan itu kebutuhan. Makan di rumah itu kebutuhan. Tapi soalnya makan di restoran, di kos, itu keinginan. Beda kan? Ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau keinginan tuh makan yang tempat yang wah, gimana gitu ya? Jadi itu beda. Ingin. Kalau kebutuhan ada batasnya. Tapi kalau keinginan tidak ada batasnya. Ya. Makan di sini. Kencing sama enggak ada. Ikat aja. Itu masa dia begitu. Nah, jadi ingat ya. Ada keinginan, ada kebutuhan. Kalau kebutuhan ada. Ini kan apa teman-teman ya, orang makan sapi kan, ya. Maka tuh sekali dua kali. Makanya sekarang banyak penyakit orang itu pada sehat ya. Karena banyak penyakit. Karena penyakit itu datang lewat dari jendela. Jendela apa yang dimakan, apa yang dipikirkan. Nah itu mempengaruhi kesehatan kita ya. Pemikiran memiliki kesehatan kita. Yang nanti berpikiran. Dan membuat apa? Darah naik kadang-kadang berpikiran ya. Apa yang dipikirkan ini? Pikirannya ada, dia aja kayak menteri aja. Maka biasa lewatnya naik. Apa yang dipikirin? Oh, bisa. Nyaman itu. Kalau banyak apa yang dipikirin. Makanya baca Quran, baca hati. Ada yang menjadi itu.
lagu dengan yang lain. Kalau cepat, Allah langsung berhati ini. Iya begitu. Banyak yang dilihat, ya, banyak angka yang diangkat, banyak yang dilihat. Iya kan? Makanya kita sudah ada pintar, ya. Semua sudah ada pintar. Ya, mulut juga ada pintar, tangan juga pintar, mata juga sudah ada pintar. Sekarang ya, saya ingin orang lain, melihat apa yang tidak pernah apa tuh, itu jelas tidak. Ya, Tajasus, apa tajasus itu? Meneliti. Nggak boleh kan orang begitu. Makanya kalau orang muslimin mau dulu rumah itu pakai tuh orang muslimin itu sholat panjang nggak pakai. Begitu. Iya, ngapain itu? Tapi tidak. Ini ada orang yang mulai yang semula sebab akibat itu sudah dia itu dibuatkan syukur khotimah. Apa itu? Syukur khotimah. Pertama dari kuasa kita semua yang kita ya kalau akibat apa? Ini membuka aib dalam manusia. Ini menteng sholat. Ini tidak percaya pada wali. Orang yang tidak percaya pada wali dikhawatirkan dia itu nanti maksudnya syukur. Ya. Jadi orang kalau mohon ini anda daripada orang yang meninggalkan kalau banyak makan. Ya. Melihat akan menjadikan lezat dari ibadahnya enak. Ya, karena waktunya nggak cukup. Gitu. Jangan memakan, masya Allah. Dan nanti kalau akan banyak asik, lagi asiknya stop. Begitu. Ya. Lagi asiknya dulu. Lagi kita membagi sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, seperti itu. Jadi nggak semuanya makan. Ya. Karena makan itu belum tiga kali punya kan. Ya. Ini kita belum tiga kali juga kumpul terus. Kacau orang ini. Tiga kali. Kan kalau makan jadi menyampaikan jangan aku ini karena sirim ini berarti orang lain juga ada orang lain akan pakai apa kan supaya apa makan orang mau kita kemarin maka cuma kumpul di meja, anak, kami gini makan. Ini anak, ibu di dapur, bapak cara itu lain. Ini makan berlaku itu menunjukkan kesatuan. Ini apa lain? Manggil kok, bapak jadi kok, apa gunanya punya mak? Makanya saya mengatakan hati-hati dua tempat rancang untuk meja makan. Ini tempat dibukunya pembicaraan. Lagi makan, sebulan tuh ambil ini apa nih? Rasanya. Itu kan? Itu kita kumpul begini. Hati-hati bicara di situ. Ya, iya. Tempat itu lalu itu matanya yang awam bicara gitu. Ngomongin yang perempuan. Yang ngomong lihat laki-laki punya itu kan
Ya. Itu nanti dalam hal kalau ngomong yang banyak macam ngomong itu namanya hal akhirnya jadi ngomong ya. Nah, ya. Jadi ngomong kalau belum paham belum ngerti. Tadi saya bilang ya ada kebutuhan, ada keinginannya. Di luar keinginan, hobi. Memang hobi, ya. Hobi hanya itu tidak lagi kekayaan. Hobi adalah hobinya wajib, jadi, ya ada kan? Hobinya wajib, semua ada tuh. Ada. Tapi cuma dua satunya berbeda kan? Emang ini sekali pakai terima gitu, mau yang harus apa dia hobi? Hobi itu hobi dan seni itu enggak memakai kekayaan, tapi melihatkan melahirkan kenikmatan hidup, ya enggak? Jadi selamanya Allah ya nanti deh, ya hobinya orang begitu, hobi ngumpulin ini, hobi mah, hobi itu. Yang paling jarang hobi ngaji, hobi. Ya, hobi mabok ngaji, ada orang mabok ngaji. Enggak bakal kealiman ini, kalau alim punya kelebihan ini. Enggak, ya. Kalau mau ngaji aku kealiman, kalau alim jadi kaya. Seusia kita yang di atas 50-60 nanti belum bisa untuk sendiri. Tapi yang masih umurnya 20-25, berarti itu bertua lagi, ngerti nggak? Ya, kalau kita guru ya, dosen. Baik untuk kita. Tapi kalau orang rumahan tidak ya, begitu. Konsumsi sendiri aja deh. Begitu ya, begitu. Ya. Kenapa? Merendahkan hadis-hadis. Ya. Orang ini paling betul. Nah ini. Orang ini paling betul. Jadi ilmu itu apa? Perlu. Itu laki-laki ngomong semua. Jadi ada orang yang bisa berhubungan dengan hadis, dia dapat dosa dengan hadis. Dosa dengan hadis. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Ya. Ada orang ngomong hadis. Ambil di sini kan lagi-lagi belum ngaji ini. Tapi mah tidak cukup. Karena ilmu itu cahaya. Kalau cahaya itu amat ini mau kasih pakai waktu enggak bisa. Ilmu itu jadi menghafal enggak, mengangkat pengeran. Ya, kalau pada jago peralahan mungkin enggak berat. Ya, itu kalau orang aku jadi kayak anaknya itu nggak bisa. Ini juga nama ilmu bisa ada ilmu itu bisa dengan saya. Kalau anak kiai namanya nggak bisa, nggak ada. Harus belajar juga. Jadi ilmu itu bisa kayak ngomong kayak warisan kan, gitu. Nah itu. Jadi hadirin.